Selamat datang juga yang baru bergabung. Ada Noval Fatana, kemudian Mitch Devi Fauzi. Oke, boleh di-up lagi Delia linknya. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, kita lagi nulis-nulis dulu nih apa keluh kesah dan juga isu terkait dengan interview. Anda boleh klik link yang sudah di-share, kemudian Anda boleh tuliskan. Kita sampai 1945 kali ya, Del ya, biar nggak kelamaan juga. Boleh, boleh. Oke. Yuk Bapak Ibu, Delia udah share lagi linknya di kolom chat ya. Bapak Ibu bisa klik linknya dan isi tulis di situ kendala apa aja yang Bapak Ibu rasakan saat melakukan interview. Entah itu dari sisi pertanyaannya kah atau kendala apapun terkait interview. Silakan ditulis ya Bapak Ibu. Di situ ada banyak post-it, Bapak Ibu bisa tulis ya. Sebanyak-banyaknya juga boleh. Oke, bagaimana cara membuat pertanyaan yang terstruktur? Menarik, menarik. Halo Bapak Ibu, selamat datang yang baru join. Kita lagi tulis-tulis nih kendala apa aja saat Bapak Ibu melakukan interview. Delia up linknya di kolom chat ya. Bapak Ibu bisa klik di situ dan tulis kendalanya sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada beberapa kendala yang masuk nih Pak Adit. Eh, Bagaimana cara mengetahui kandidat tidak jujur? Waduh, Pak Adit, Ini kita kita jadi harus ini ya, menjadi cenayang nih Pak. cenayang, pendeteksi kebohongan. Oke, nanti mungkin kita akan bahas juga di area itu ya Pak Adit ya. Ini dari Ibu Lucy. Bagaimana solusi jika kandidat mengundurkan diri di tengah proses rekrutmen? Wah, ini lebih general ya Pak Adit ya di area rekrutmen. Di tengah proses Oke, thank rekrutmen you ya. Bu Lucy. Oke, ini menarik. Ini dari Bapak Abdul Fatah. Interview yang efektif itu berapa lama dan apa saja yang perlu ditanyakan? Oke, pertanyaan terkait interview ya, Pak. Bingung nih, Pak, gimana pertanyaan apa aja yang perlu ditanyakan pada saat interview? Oke, thank you, Pak Fatah. Next ini dari siapa nih? Oh, masih tulis-tulis. Bagaimana cara mengetahui kandidat itu red flag atau tidak? Misal kandidat posisinya finance. Saya mau tahu apakah kandidat ada potensi fraud. Wah, ini menarik nih Pak Adit nih. Hmm, hmm, hmm. Ini kayaknya Pak Adit juga beberapa waktu lalu sempat menginterview posisi finance. Mungkin bisa diceritain dikit kali ya Pak Adit nanti Pak terkait pengalamannya Pak Adit untuk interview posisi finance. Boleh. Mencari Oke, thank mencari tahu you. kandidat red flag atau tidak. Misal kandidat posisi finance, saya mau tahu apakah kandidat ada potensi fraud. Oke, baik. Nah, saya lagi recall memori saya. Oke, kandidat yang mana ya? Bentar. Oke, oke, ini menarik kayaknya bisa nih. Oke, Delia, kita coba kalau untuk kelompokkan ya. Soal alasan kerja berhenti kerja di tempat-tempat sebelumnya. Oke, interview efektif, fit. Oke, ini fit kemudian. Oke, ini Oh, menarik. ini panjang sekali nih dari siapa nih? Hmm, Bagaimana cara kita mengetahui kandidat Yang tersebut fit menarik itu ya, dengan Del. core value Yang perusahaan? menarik itu Nah, adalah Pak Adit, ternyata nggak cuma saya ngalamin, Anda juga mm-mm. ngalamin. Maksudnya kejadian seperti itu kita alamin bareng gitu ya. Oke, ini Pak masih. Adit ini ada pertanyaan menarik nih Pak Adit. Sangat relate sama materi kita pada malam hari ini.
Biasanya pertanyaan itu kurang relevan dengan value perusahaan. Gimana cara kita mengetahui kandidat tersebut fit dengan core value perusahaan di interview awal? Ini menarik nih Pak Adit. Ini ada juga pertanyaan saat menanyakan soal alasan kandidat berhenti kerja dari tempat-tempat sebelumnya, jawaban yang lebih baik apakah yang template atau yang lebih personal? Oke, thank you Bapak pertanyaannya. Oke Pak Adit, ini udah ada beberapa pertanyaan yang Oh, masuk. Bapak, ini menarik. Kita bisa olah Delia. Delia sebenarnya penasaran. Mm-mm. Kita mau bahas dari mana dulu ya Pak Adit ya? Banyak banget nih pertanyaannya. Yang saya tertarik itu ini nih. Oh, saya mau coba gali ya. Eh, oh, by the way, judul kita hari ini kan bagaimana membuat pertanyaan gitu kan ya, membuat pertanyaan selaras dengan culture atau dengan budaya perusahaan. So, sebenarnya kita sambil ini ya, Bapak Ibu, sambil interaksi dan juga saya akan sharing dengan experience atau pengalaman saya juga pernah pernah alami begitu. Eh, Bukan berarti saya sharing di sini artinya saya selalu berhasil, enggak, tapi saya juga pernah mengalami kondisi-kondisi seperti Anda tiba-tiba ditinggal, hilang di tengah rekrutmen, kemudian juga pertanyaannya blank, mau nanya apa ya sama kandidat ini gitu. Kemudian juga stuck ketika kandidat tidak respon atau tim saya nggak berhasil, bagaimana cara uh, bertanya yang tepat gitu. Saya pernah mengalami kondisi-kondisi itu dan sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Kadang di beberapa kondisi khusus saya juga bingung. Bentar, untuk kali ini harus tanya seperti apa ya? Itu yang kita sama-sama juga alami. So, uh, saya mau tanya di sini yang ini deh. Uh, nah, yang red flag dulu. Bagaimana cara mencari tahu kandidat red flag atau tidak? Misal kandidat posisi finance dan Bapak juga pengen tahu apakah kandidat ada potensi. Ini saya penasaran bagaimana Anda bertanya atau bagaimana Anda melakukan interview gitu ya. Boleh dong sharing Pak Alvin, mungkin open mic juga boleh. Jadi pengen tahu proses yang Anda lakukan seperti apa. Oke, halo Mas Adit, Halo Mbak Pak Delia. Alvin. Halo Oke, Bapak, selamat malam. oke, selamat malam. Ya, sorry, saya semoga bisa open cam. Tadi agak error saya open cam. Ya, ya. Ah, oke. Oh ya, oke, baik. Mantap. Ya, ya Mas Adit, Mbak Delia, mungkin selamat malam juga teman-teman yang lain. Jadi mungkin langsung aja menjawab. Jadi di perusahaan saya kerja sebelumnya ya, sebelum yang Hmm, sekarang, ada satu staff finance gitu. Jadi memang melakukan fraud. Cuman sayangnya pada saat staff finance ini di interview, diseleksi, saya belum jadi HR pada saat itu. Saya di posisi hmm, lain gitu. Jadi hmm, uh, kalau selama saya yang seleksi kandidat sih so far belum menemukan kasus yang hmm, sebesar itu gitu. Jadi hmm, saya juga jadi kepikiran gitu ke depannya nih kalau nanti saya dipercayakan untuk rekrutmen posisi-posisi lain khususnya yang riskan ya seperti finance gitu kan memegang langsung keuangan gimana ya kita bisa tahu dari awal bahwa orang tersebut punya potensi berbuat yang jahat atau tidak gitu kan di perusahaan hmm, kita. Jadi hmm, kasusnya sih intinya pada saat itu ada penggelapan apa ya uang untuk bayar pajak gitulah. Jadi dari bos saya dipercayakan sejumlah uang sekian gitu ya X untuk dibayarkan pajak harusnya kan dia lapor balik gitu ya ya Pak yang dibayarkan sekian ada sisa sekian dikembalikan cuman memang orang ini tipenya dia emang mulut manis gitu ya pinter bicara manis ke atasan jadi atasan saya juga percaya hmm, kebetulan sama-sama cowok gitu ya atasan saya hmm, cowok dia cowok jadi mungkin atasan saya merasa bos saya bro banget gitu sama dia gitu kan jadi hmm, kayaknya terlalu percaya gitu nah hmm. jadi saya kepikiran ke depannya nih kita sebagai HR gitu ya atau recruiters bagaimana cara kita mencegah perusahaan jangan sampai merekrut orang-orang yang seperti itu apakah bisa dideteksi secara dini gitu dari tahapan interview baik HR interview maupun mungkin user interview. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Oke, baik, baik, baik. Oke, berarti bukan lebih ke pertanyaannya, tapi lebih ke prosesnya ya. Mm-mm. Baik. Tuh. Oh, saya ingat kemarin sempat juga ada salah satu kami bantu di klien sih Pak. Kita lagi cari HR manager.
Kemudian sama kurang lebih ketika ketika saya saja satu CV gitu atau kami kami bantu interview, sebenarnya tidak hanya berhenti di interview ya. Maksudnya cross check data itu salah satunya. Dan kebetulan kemarin kami punya associate. Nah, kebetulan kandidat ini adalah apa? Dulu ex MT dari si associate saya gitu. Kemudian tanpa diminta, associate saya bilang ini bekas anak saya dulu nih. Dia sempat ada fraud. Nah, informasi itu menjadi satu apa ya, catatan ya sebelum sebelum diproses lebih lanjut. Tapi karena posisinya adalah kandidat sudah kadung dipanggil, akhirnya proses interview itu kita nggak lakukan lama. Mungkin hanya 5 menit, 10 menit, hanya beberapa pertanyaan, hanya untuk ya formalitas begitu. Artinya background check itu menjadi salah satu hal yang bisa Anda lakukan sih Pak, kalau mau tahu fraud atau tidak gitu. Itu mungkin dari pengalaman ya. Kalau yang lain-lain sebenarnya dulu saya sempat ada ikut webinar sebenarnya, dia punya tools untuk jadi berupa tes seperti itu, dia tahu bisa sampai nyambung ke urusan finansial lah dia fraud atau tidak. Cuman saya nggak dalamin ke sana. Tapi beberapa tools ada yang seperti itu, dan kalau di proses rekrutmen salah satunya adalah background check menjadi hal yang penting. Jadi nggak cuma hadir, kemudian Anda catat, oh ini bagus, tapi benar-benar Anda dapat informasi dari berbagai macam sumber. Terutama kalau posisi-posisi ini ya, posisi-posisi penting ya. Anda perlu make sure uh, orang ini siapa sebenarnya. Begitu. Mungkin itu ya kalau red flag dari experience. Semoga semoga menjawab. Tapi kalau misalkan ada yang lain, Anda juga boleh drop pertanyaan di kolom chat. Gitu. Baik. Thank you Pak Alvin sharingnya. Terima kasih Mas Adit. Ini saya mau lanjut yang tadi tulis tentang ini. Jawaban-jawaban yang ini ya, jawaban yang lebih baik apakah yang template atau yang lebih personal ini. Wah, ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan template ya. Saya juga sering temukan. Interview itu begini, Bapak Ibu. Fun fact-nya adalah saya selalu interview itu kan sudah proses yang paling sering juga dilakukan ya. Pasti ada di setiap proses rekrutmen. Minimal kalau nggak punya alat tes tulis, paling nggak interview, entah langsung sama user, sama leadernya, atau sama HR-nya. Dan karena saking banyaknya interview, dan pertanyaannya juga itu aja, bahkan Anda pasti juga ngamatin ya di sosial media, banyak pertebaran tentang, atau mungkin sekarang banyak content creator juga gitu, tips gitu kan ya, menjawab pertanyaan HRD, gitu. Tips lolos interview, yang mana sebenarnya yang ditunjukkan more and less adalah pertanyaan-pertanyaan template. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak pertanyaan template itu apa saja? Boleh drop di kolom chat. Atau tadi siapa yang tulis ini ya? Pak siapakah yang tulis ini? Tentang jawaban yang lebih baik up template atau yang lebih personal. Boleh share ini kah? Open mic kah? Oh, ini kayaknya Ibu Devita. Oh, dia jawab. Ya, Bapak Ibu, siapa tadi yang tulis boleh open mic ya? Ini ada respon dari Ibu Devita. Apa kekuatan dan Contoh kelemahan kamu? pertanyaan Ya. template. Oke. Apa kekuatan dan kelemahan kamu? Saya Ini pintar juga ada lagi. ya, saya semangat dan Sangat saya kelemahan. detail. Itu kan jawaban yang juga pasti template menurut Mm-mm. saya gitu. Kemudian pertanyaan template lagi, jelaskan kelebihan dan kekurangan. Alasan kamu ingin bergabung dengan perusahaan? Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang pasti sering keluar, yang mana pasti menjadi satu, misalkan ya Delia deh, Mbak Delia interview di Sinergia. Saya tanya, alasan kamu ingin bergabung dengan perusahaan? Long story short, nggak diterima di Sinergia, tapi masuk ke Sinergi B gitu ya, ke Sinergi B. Nanti di sana tanya lagi, apa alasan kamu ingin bergabung dengan perusahaan? Maka pertanyaan-pertanyaan ini beredar di luar sana dan menjadi satu hal yang Mm-mm. juga dipelajari pada akhirnya. Dan orang-orang kandidat ini berlomba-lomba. Bagaimana ya jawaban terbaik supaya bisa ngakalin. Bagaimana ngakalin pertanyaan itu. Mm-mm. Nggak apa-apa, thank you Pak Jamaluddin. Yang penting semoga bisa menyimak ya. Nah, sehingga memang akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang
menjadi tuntutan kita sebenarnya. Dalam proses interview kan goals-nya adalah kita menggali ya Bapak Ibu sekalian. Menggali apakah kandidat ini punya value atau punya kompetensi yang selaras dengan value atau kompetensi perusahaan. Kan seperti itu. Yang pasti setiap perusahaan pasti punya beda-beda. Walaupun mungkin punya sama-sama namanya integrity, tapi pemaknaannya dan contoh-contoh penerapannya pasti berbeda. Begitu. Sehingga ini menjadi ruang bermainnya kita nih sebagai asesor tanda kutip atau interviewer bahwa oh iya pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin nggak bisa lagi kita gunakan. Kita perlu cari sesuatu yang apa namanya jawabannya itu bukan jawaban template. Saya punya keyakinan begini terkait dengan bertanya atau memberikan pertanyaan. Mentor saya itu selalu bilang, Bu Amelia Hirawan, direkturnya Sinergia juga, selalu bilang bahwa respon yang tepat itu kita bisa mendapatkan respon yang tepat kalau kita juga memberikan pertanyaan yang tepat. Kalau kita tanya pertanyaan template, mostly orang akan jawab dengan pertanyaan template. Jadi mirroring seperti itu. Ya, itu kurang lebih terkait dengan pertanyaannya dulu ya template. Apakah better pertanyaan template atau yang lebih personal? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Selama Anda yakin dan Anda cukup yakin dan dapat apa istilahnya mentoleransi ya atau mempertanggungjawabkan respon itu atau keputusan Anda ketika menerima beliau. Saya nggak bisa bilang bahwa terlalu personal juga kayaknya juga nggak tepat karena konteksnya adalah profesional. Tapi terlalu template, ini orang udah tahu nih polanya, kebaca pasti. Oh jawaban ini bagus, pasti HRD atau interviewer suka. Itu Anda bisa cek banyak buku-buku atau literasi tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan interview. Ada yang bahkan jamin keterima, garansi gitu. Tapi belum tentu. Nah, itu saya mau share kalau di gitu ya. Kalau mungkin masih saya mengasumsikan, ini menduga bahwa oke, kita sama-sama ya kalau gitu pertanyaan seperti apa yang better. Sebelum tentang pertanyaan yang baik, saya mau share sebenarnya ada 5 hal yang mungkin 5 jenis pertanyaan yang mungkin kita masih sering gunakan. Sehingga ya namanya 5 jenis pertanyaan yang nggak tepat, ya pasti jawabannya nggak tepat. Jadi boleh sharing dong. Ya, ini 5 jenis pertanyaan yang mungkin bukan yang salah ya, yang nggak tepat gitu dalam konteks interview. Ini sambil 5 jenis pertanyaan ini saya ambil referensinya dari buku ini sebenarnya 101 coaching question. Kenapa coaching question bukan interview question? Karena dalam proses coaching memang yang menjadi tolak ukurnya adalah dalam proses coaching itu yang jadi kekuatannya adalah pertanyaannya gitu. Sehingga ketika kualitas pertanyaan yang bagus tadi Anda bisa mendapatkan perspektif dari kandidat, bukan kita yang perusahaan kita bagus, kamu juga harus kamu harus bisa jawab pertanyaan bagus juga. Enggak seperti itu. Tapi dengan proses interview kita bisa menggali sebenarnya apa sih yang ada di benaknya kandidat, apa sih yang menjadi intensinya dia bergabung dengan kita, apa sih yang dia harapkan, itu kan yang kita pengen. Sehingga kita bisa menilai, dengan value, dengan respon yang dia sampaikan, itu align kok sama value kita. Itu align kok dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, apa aja 5 jenis pertanyaan yang salah atau yang tidak tepat. Saya sambil bacakan juga ya, maksudnya apa. Pertama, Del. Ada apa, Del? Yang pertama adalah pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini yang dimaksud adalah pertanyaan yang jawabannya sudah pasti antara ya dan tidak. Gitu. Atau bisa atau enggak. Kalau enggak A, ya B. Itulah pertanyaan tertutup. Siapa? Nah, sini penasaran. Sambil cek-cek ya. Siapa yang sering menggunakan jenis pertanyaan ini? Contoh pertanyaannya adalah, apakah Anda mau melakukannya? Jawabannya kan salah, mau, tidak mau. Atau pertanyaannya, kalau pekerjaan seperti ini, Anda
Bersedia atau tidak? Loh, udah pasti jawabannya ya atau tidak. Sehingga eh, kenapa ini menjadi jenis pertanyaan yang salah? Karena tidak ada ruang untuk eksplorasi. Ketika kandidat bilang enggak, ya oke selesai, gitu. Tadi sore saya sempat ini juga diskusi sama Delia tentang interview dalam rumah tangga atau dalam lingkungan rumah. Sebenarnya close question atau pertanyaan tertutup ini juga sering kita pakai loh sama orang-orang rumah. Sadar nggak? Pertanyaannya apa? Sudah makan belum? Sudah. Oh ya sudah. Ngecek. Di rumah ada orang nggak? Nggak ada. Oh ya sudah, nggak ada gitu. Itu tanpa sadar sebenarnya juga menjadi bagian dari interview dalam lingkup yang lebih kecil. Ya, itu yang pertama tentang pertanyaan tertutup. Sehingga ketika tadi jawabannya sudah antara ya, clear, ya nggak ada ruang eksplorasi lagi. Kita nggak ada ruang untuk menggali. Yang kedua, ini adalah pertanyaan yang juga mungkin kita juga masih lakukan. Pertanyaan yang mengarahkan pada solusi atau penyimpulan masalah. Jadi secara nggak langsung pertanyaan kita itu directing sama solusi. Padahal kita sedang menggali dia punya solusi apa, dia punya ide apa atas pertanyaan kita. Contohnya seperti ini. Bukankah Anda perlu berbicara pada atasan Anda? Bukankah harusnya tugas itu koordinasi sama atasan? Nah, itu kan kita sudah directing. Harusnya kita bisa gunakan pertanyaan lain, misal untuk menggali ya. Contoh, apa yang sebaiknya Anda lakukan dalam kondisi tersebut? Ya, jadi jenis pertanyaan itu juga kalau terlalu mengarahkan udah pasti jawabannya itu gitu. Kemudian ada nomor 3 nih Bapak Ibu, pertanyaan interpretif. Nah, ini contohnya agak panjang, saya akan bacakan. Ini dalam konteks coaching ya, by the way. Saya coba kasih contohnya maksudnya interpretif seperti apa. Anda bisa juga kaitkan ketika dalam dalam interview sebenarnya ini terjadi ketika responnya cukup panjang. Ya, ini contoh. Saya selalu terlambat masuk ke kantor setiap Senin pagi. Rasanya saya berat untuk melangkah dan membayangkan bahwa di kantor akan ada masalah-masalah baru lagi. Kinerja saya sudah seperti robot. Belum lagi sampai di kantor saya merasa jam berjalan seolah lambat sekali. Kemudian kita bertanya, sudah berapa lama Anda tidak menyukai pekerjaan Anda? Nah, ini highlightnya. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak suka sama pekerjaannya, atau dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak perform, dia tidak statement kalimatnya itu, tapi kita mengasumsikan, kita menyimpulkan, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kayak lebih ke tendensius akhirnya. Itu yang 5 jenis pertanyaan ketiga yang lebih baik dihindari. Kemudian yang keempat, ada namanya pertanyaan majemuk atau ganda nih pertanyaannya. Jadi dalam satu kali bertanya, kita menanyakan dua tanda tanya. Contoh ya, apa yang membuat Anda mengambil keputusan demikian? Siapa yang mempengaruhi Anda dan bagaimana Anda bisa terpengaruh? Ini kenapa nggak tepat? Karena akhirnya bingung, ini mau jawab yang mana dulu? Atau sebenarnya si interviewer ini kita tuh sebenarnya lagi mau gali apa sih? Gitu. Ini membuat kandidat mungkin bingung, mau yang mana dulu nih? Dua pertanyaan dalam satu waktu atau saya harus, nah ini yang yang saya juga temui, jawabannya akhirnya terlalu melebar karena untuk mengakomodir dua pertanyaan tadi. Ini yang jenis pertanyaan salah yang keempat. Dan kelima, nah ini menarik. Pertanyaan dengan menggunakan why atau kenapa. Saya itu dalam proses interview itu memang akhirnya belajar bahwa kalau tadi goals-nya adalah bagaimana saya bisa kenal, bagaimana saya bisa menggali, contoh misalkan tadi integrity gitu ya, integrity. Bagaimana orang ini punya
bagaimana dia memaknai integriti, bagaimana dia menerapkan. Tapi kalau pertanyaan kenapa itu kenapa di sini dituliskan menjadi jenis pertanyaan yang salah adalah karena pertanyaan why itu lebih cenderung akan koneknya sama logika atau otak kiri. Logika cenderungnya adalah kita kan memberikan pertanyaan yang apa istilahnya ideal, pokoknya yang bagus, pembenaran sifatnya. Pokoknya ini yang mungkin kita punya anggapan bahwa jawabannya bagus nih saat interview, tapi ketika pas kerja kok beda. Ya, karena ngomongnya logika, sesuatu yang sifatnya eh, apa kalau saya bilang itu berusaha untuk melakukan pembenaran, menghadirkan sesuatu yang sangat-sangat ideal sekali, teoritis, itu udah otak kiri. Itu pertanyaan why. Kenapa? Saya pun ketika interview berusaha menghindari, bukan tidak menggunakan, tapi lebih kalau saya pengen going deep, saya akan menggunakan bentuk pertanyaan yang lain. Nah, apa itu? Apa Del? Apa itu? Biasanya kalau kalau apa namanya cara bertanya itu ini mungkin menjawab tadi ya, mana nih? Cara membuat pertanyaan yang terstruktur dari Bu Firda. Saya selalu menyiapkan yang namanya kerangka. Kerangkanya itu adalah yang kalau Bapak Ibu tahu 5W1H. Nah, ini senjata saya itu 5W1H. Why, who, where, when, dan how. Saya lebih banyak cenderung menggunakan yang what dan how, tentang apa dan bagaimana, ketimbang kenapa. Karena dengan apa atau bagaimana sebenarnya memberikan ruang si kandidat untuk bisa menjelaskan proses. Atau dia kasih kita cerita, kita dari A sampai Z seperti apa. Tapi kalau kemudian kita sudah banyak kenapa. Contoh tadi, ya pertanyaan yang template juga adalah kenapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan? Itu kan juga perusahaan yang sering ini ya, sering kita tanyakan di awal gitu. Oh sudah apa namanya? Oh masih kerja. Kenapa Anda ingin bergabung? Kenapa Anda resign? Yang saya pelajari adalah ketika kita kasih pertanyaan kenapa, dia akan menjawab sesuatu yang tadi ideal. Tapi saya pernah di satu interview, di satu proses interview saya ganti pertanyaan. Oh ini masih bekerja, baru 7 bulan loh. Apa yang membuat Anda atau bagaimana Anda bisa memutuskan resign atau bagaimana Anda memutuskan untuk bergabung bersama kami? Coba ceritakan. Dari situ saya mendapat satu format jawaban atau format respon yang berbeda, di mana kalau yang ketika menggunakan why, berdasarkan pengamatan saya itu sangat-sangat jawabannya bukan template sih, tapi lebih taktis. Ya idealnya seperti itu. Misal, oh ya kontraknya habis, misalkan, atau perusahaan bangkrut, jadi saya nggak perpanjang. Tapi kemudian ketika saya bertanya tentang apa atau bagaimana tadi ya, apa yang membuat Anda mengundurkan diri, atau apa yang membuat Anda memutuskan untuk berpindah perusahaan. Oh, jadi nah itu ceritanya panjang. Sebenarnya bukan panjang dan pendeknya, tapi kemudian kualitas responnya berbeda. Ini menjadi satu hal kalau kita tidak mengasah kemampuan kita listening, kemampuan kita bertanya, jawabannya mungkin akan terasa sama. Akan sama aja. Mau Anda pakai why atau pakai pertanyaan yang what W yang lain, tapi kalau Anda mengasah kemampuan, Anda akan tahu bagaimana setiap respon itu connect gitu. Ya, itu mungkin salah satu lima jenis pertanyaan yang salah. Nah, ini saya mau cek dulu. Dari kelima jenis pertanyaan tadi, mana yang masih sering kita lakukan? Boleh dong, Bapak Ibu ketik. Deli boleh tampilin lagi ya. Anda boleh ketik angkanya. 1, 2, 3, 4, 5.
Semoga nggak lima-limanya ya. Semoga nggak lima-limanya Anda lakukan gitu. Yuk, Bapak Ibu, monggo. Dari kelima jenis pertanyaan ini mana yang paling sering masih masih sering kita lakukan? Pertanyaan dengan menggunakan Dengan why. menggunakan Ya, why. oke, oke, good. Thank you, Bu Firda. Ada yang lain kah? Pak Alvin, siapa lagi? Pak Nur Rahman, Pak Fatur. 1 dan 5, Satu dan Bapak lima, Dion. plus question. Pertanyaan tertutup ini sebenarnya nggak salah. Kalau saya boleh kasih konteks, pertanyaan ini akan sangat baik digunakan jika Anda berniat untuk mengklarifikasi. Contoh misalkan cek CV, ya. Ini benar rumahnya di sini, di alamat ini, ya. Jadi pertanyaan close question sebenarnya akan cocok menurut saya untuk mengklarifikasi, untuk proses klarifikasi ya, data. Biasanya CV, ini benar nggak di sini alamatnya, kemudian benar nggak pernah sekolah di sini dan segala macamnya. Interpretif juga masih sering dilakukan secara tidak sadar. Ya, good. Itu satu awareness yang baik kalau kita juga masih menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Pun sebenarnya, tadi kenapa saya gunakan ini juga karena ya ini ruang coaching ya. Kami juga banyak kami kami doing coaching, nggak cuma ke klien, nggak cuma ke bahkan ke tim yang mana teman-teman leader di Sinergia dituntut buka kami dituntut belajar untuk bagaimana bisa bertanya dalam proses meeting atau dalam apa misalkan yang lebih luas paker untuk mengklarifikasi informasi, memberikan pertanyaan itu juga menjadi salah satu hal yang kami perlu pelajari. Sehingga ini menarik eh, apa namanya contoh-contoh pertanyaannya. Ini saya mau coba ya. Tadi itu saya menemukan eh, ini ada balik lagi ke pertanyaan template. Kita punya pertanyaan template itu adalah begini. Apa yang eh, apa yang ingin Anda capai dalam 3 sampai 5 tahun ke depan? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat sangat template ya. Oh, saya akan jawabannya more and less akan seperti ini. Saya akan berkontribusi dengan baik. Kemudian saya juga akan uh, mengemban satu posisi manajer dan bisa bantu yang lain. Kurang lebih seperti itu. Itu jawaban-jawaban yang akhirnya pertanyaan itu tidak salah atau ya sudah wajar kalau pertanyaan template dapatnya template pasti bagus. Saya akan waktu menjual buat saya menjual mimpi. Ya nggak salah juga sebenarnya. Tapi buat saya nggak suka. Saya kurang cocok. Biasanya saya menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi saya ganti. Di sini ada salah satu contoh pertanyaan yang menarik. Di pertanyaan ke-28, ini ngomongin tentang eh, apa namanya goals. Ya, pertanyaan seperti ini. Kalau tadi yang pertanyaan adalah apa yang Anda harapkan atau apa yang Anda ingin gapai dalam 3-5 tahun ke depan, saya akan ganti apa yang Anda inginkan terjadi di hari ini, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Nah, bisa kadang uh, ya pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat Anda jadi mikir, apa ya hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jawaban pertanyaan template itu sudah dipelajari dan kita bisa automate, itu udah pasti keluar. Tapi kalau Anda juga melatih kemampuan bertanya, ketika siapa kandidat itu mikir, itu berarti buat saya satu indikator pertanyaannya bagus. Gitu. Jadi nggak asal ngomong. Gitu. Itu ya contohnya itu contoh pertanyaan ada dalam buku ini. Ini jadi inspirasi saya sebenarnya berusaha mengulik pertanyaan. Pun sebenarnya sama dengan Anda, saya juga masih belajar. Izin menjawab ini dari Bu Dewa Ayu.
Oke, 4. Karena pertanyaan BI gimana langsung digeruduk bawah pertanyaan contoh apa yang kamu lakukan dan bagaimana hasilnya dari apa yang kamu lakukan. Ya, betul, betul. Just bisa dipakai tergantung dengan konteksnya juga. Jadi tidak semua ruang interview itu bisa menggunakan kalimat macam. Jadi tetap perlu hati-hati. Izin bertanya, apakah pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami juga template, Pak? Karena kadang masih saya gunakan dan faktanya banyak kandidat memang tidak tahu melamar di perusahaan apa. Ya itu template, cuman memang intensi ya balik. Intensinya bagus. Saya juga masih gunakan itu. Eh, tapi saya untuk kan kita mau tahu orang ini betul. Banyaknya kandidat sekarang, banyaknya para interviewee, kadang mereka asal asal lamar gitu ya di portal lowongan kerja klik 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 klik, pokoknya daftar kepanggil tapi mereka enggak searching kita ini perusahaan apa, kemudian mereka juga mau apa, pokoknya dipanggil dulu deh gitu. Itu juga masih sering terjadi. Buat Bu Dewa Ayu, kalau kalau buat saya sih lebih ke intensinya apa. Ketika Anda bertanya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami, sebenarnya kan kalau saya boleh boleh connect dengan pengalaman saya juga mencari tahu apakah Anda benar-benar fokus sebenarnya melamar di tempat kami itu serius atau cuman main-main. Salah satu tandanya adalah, oh, kamu nggak searching loh siapa Sinergia gitu. Kadang bukan kadang saya sering menjumpai Sinergia dia baru nampaknya ya karena kalau di kami interview mostly adalah online, jadi nampaknya ketika ketika saya tanya seperti itu mereka baru buka websitenya kami. Jadi ketika menjelaskan Sinergia itu adalah apa namanya perusahaan pendampingan coaching atau outbound Perusahaan training segala pengembangan macam SDM gitu ya. pengembangan SDM. Jadi jawabannya itu kayak bentar-bentar ini kamu kayaknya baru lihat ya. Betul. Jadi memang nggak apa-apa juga untuk Anda gunakan untuk memastikan eh, apa dia ready atau tidak. Nah ini bagian dari observasi, gitu. Ya, semoga menjawab. Baik, nah saya mau coba kalau gitu tadi masih kita 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 sama-sama ternyata masih banyak di antara kita juga masih menggunakan jenis pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi itu nggak apa-apa, artinya jadi awareness bahwa yuk kita improve. Nah, selanjutnya gimana kalau kita mau mau bikin pertanyaan ya Del, yang kemudian itu bisa relate sama culture atau value atau sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu adalah pertanyaan yang tepat. Nah, kita next step-nya. Ini adalah ada satu apa? Bukan formula ya, tapi 3 poin yang saya coba rangkum dari apa yang saya juga alami. Jadi sebenarnya kita muncul di sini adalah ada behavioral event interview atau Anda juga punya kompetensi based interview atau Anda punya framework interview apapun sebenarnya sah-sah saja Anda gunakan. Tidak ada yang salah. Pertanyaannya pun pasti juga punya format atau template pertanyaannya ya di setiap framework itu. Anda atau mungkin STAR misalkan kita kadang-kadang juga familiar dengan STAR, situation, task, action, result. Apapun sebenarnya framework yang mau digunakan, uh, tapi kalau itu tidak berhasil menggali, maka kita perlu pikirkan bentuk pertanyaan lainnya. Dan sebenarnya bagaimana membuat pertanyaan yang tepat, ini adalah 3 tips dari saya. Pertama, kita ini sudah clear belum? Kita sendiri sudah ngeh belum dengan sebenarnya kita mau ngukur apa sih? Ya, kompetensi apa sih atau value apa sih yang mau kita cari? Kita perlu clear sama definisinya dulu. Seperti saya sampaikan tadi, setiap dari Anda akan punya kompetensi yang mungkin mirip, tapi bisa jadi pemaknaannya beda. Nah, ini yang perlu clear, definisi. Karena dengan definisi yang clear, kita tahu sebenarnya ruang bertanyanya atau ruang menggalinya sejauh apa. Ya, itu bicara soal tips pertama, definisi, perlu clear. Yang kedua, ngomongin indikator. Ya, eh, namanya kompetensi, namanya value, itu kan ketika kita mendefinisikan
pastinya perlu perlu di breakdown. Sebenarnya perilaku-perilaku apa yang mewakili atau yang mencerminkan value tersebut. Kenapa harus di breakdown? Kenapa harus di mapping? Karena kalau enggak akan jadinya melebar. Nah, ketika kita mau menggali sesuatu lebih dalam, Anda kemarin ingat ya frameworknya iceberg. Semakin ke bawah itu kan semakin mengerucut ya, gitu. Semakin ke dalam semakin mengerucut. Artinya kita ketika Anda ingin menggali satu kompetensi atau menggali sebuah value, Anda perlu tahu pagarnya seberapa banyak. Oh, perilakunya misalkan A, B, C, D, E, F, G. Udah. Pertanyaan yang perlu Anda create adalah ya dari situ. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu bikinnya gimana? Ini selalu akan relate dengan namanya kamus kompetensi, Bapak Ibu. Jika Anda sudah punya kamus kompetensi, maka itu sangat baik. Anda bisa gunakan dari sana. Anda bisa cek eh, perilaku nomor 1 kira-kira, perilaku nomor 2, perilaku nomor 3 muncul enggak dari pertanyaan, dari responnya kandidat. Kalau itu muncul, tentu wah orang ini kita bisa nilai bahwa dia punya potensi atau dia cocok dengan value kita. Begitu, ya. Nah, yang ketiga ada probing. Probing ini coba coba kita 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 coba praktek ya, gitu. Nah, ini saya mau juga, Delia boleh sharing contohnya nggak? Saya punya contoh sebenarnya bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa gunakan dari tadi kompetensi tersebut. Nah, karena kita based on kompetensi, untuk Anda yang sudah punya akses untuk premium assessment bundles, sebenarnya Anda bisa lihat di sana dan ini ada satu contoh yang kita juga mau tunjukkan. Buat Anda sudah punya, berarti Anda bisa buka dokumen Anda bisa pelajari dan formatnya seperti ini. Nah, ini coba menjawab mana tadi ya? Menjawab interview efektif. Interview yang efektif berapa lama dan apa saja yang ditanyakan. Ini salah satunya. Ya, ini contoh-contoh kompetensi kita coba di situ. Uh, ini untuk posisi manajer. Ya, dari mana saya mau ambil salah satu contohnya. Coba deh ke negotiation skill juga boleh. Atau adaptability. Boleh ke bawah sedikit deh lihat. Ketika dalam proses interview, ini adalah proses yang kita nggak cuma bertanya, Bapak Ibu. Tapi ada yang kita juga lakukan, yaitu observasi. Apa yang diobservasi? Respon, kemudian gesture, apalagi kontak mata. Jadi kalau tadi ada satu pertanyaan, bagaimana mengetahui kandidat jujur atau tidak? Ya salah satunya dari gesture. Orang-orang yang pede, orang-orang yang siap dengan interview, dia akan selalu punya performa, dia akan punya gestur yang mantap. Tapi kalau misalkan terutama di Zoom ya, Zoom seperti ini kita cuma terbatas di layar 4 di kotak kamera laptop gitu atau kamera komputer saja. Jadi memang terbatas sehingga area observasinya adalah di sini ya, bahu sini sampai kepala. Kita bisa lihat mata, kemudian gerakan bahu, leher, bahkan posisi kepala. Kalau tadi Mbak Delia di awal meminta Anda untuk open cam, itu satu upaya yang saya juga lakukan ketika interview. Boleh dong open cam, karena kalau misalkan ini layarnya gelap, kita nggak tahu lagi ngomong sama siapa, kita nggak tahu dia lagi ngapain, kita nggak akan tahu sebenarnya di sana dia seperti apa, entah buka buka GPT atau buka apa kita juga nggak ngerti. Tapi dengan open cam paling nggak kita tahu, oh lirikan matanya kemana, kanan, kiri, atau bawah. Buat Anda mungkin yang pernah belajar tentang tentang gerak mata, Anda kan tahu, oh kalau kemana itu artinya bicara jujur, oh kalau lagi nunduk terus artinya apa. Itu sebenarnya bagian dari observasi. Tapi kita nggak bahas itu ya, maksudnya nggak bahas soal mata ya. Tapi itu salah satu hal yang kita bisa observasi. Ketika ada tanda-tandanya orang yang green flag, buat saya green flag. Orang yang mantap adalah ketika dia bicara dia eye to eye. Dia natap, saya merasa menatap dia, jawabannya mantap, kemudian intonasi dan lain-lain juga itu kerasa banget.
Itu dari observasi. Nah, di bawahnya Anda bisa lihat ya, jadi banyak hal kalau Anda observasi. Apalagi kalau saya lebih suka kalau interview itu bisa offline sebenarnya. Tapi kalau memang terkendala jarak dan lain-lain, memang mau nggak mau tetap kita harus bisa mengupayakan supaya untuk terus bisa mengobservasi. Nah, di bawahnya adalah contoh-contoh pertanyaan. Kenapa tadi tips pertama adalah definisi yang jelas? Karena kita perlu paham, ya. Contoh, adaptability, yaitu kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan segera terhadap perubahan pekerjaan ataupun perubahan situasi kerja. Seorang manajer artinya dia perlu adapt. Kalau misalkan calon prospeknya nggak jadi meeting, dia harus tahu mesti follow up seperti apa. Kalau misalkan tiba-tiba dia ada berhalangan, dia harus informasi atau koordinasi seperti apa di level manajerial. Kemampuan manajerial ada beradaptasi. Kita akan lihat dari sana. Oh, definisinya itu. Oke. Oh, indikator perilakunya apa atau tanda-tandanya apa? Oh, memahami latar belakang perubahan. Ngerti berubahnya kenapa. Cari tahu. Dapat memetakan dengan segera proses perubahan yang berdampak di pekerjaannya. Dia bisa tahu, oh kalau kejadian seperti ini, maka ini seperti ini. Ini saya harus seperti ini. Tim harus seperti ini. Ya. Kemudian tetap produktif dan konsisten output yang dihasilkan walaupun dengan proses baru. Namanya target is target. Meskipun badai menghadang target, ya targetnya harus segitu. Yang diubah adalah cara kerja atau metodenya. Orang yang punya orang yang punya adaptability bagus, yang oke, dia akan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ini 3 pertanyaan yang kemudian muncul. Anda boleh amati ya pertanyaan ini. Dia boleh kayak agak di zoom ya, di zoom in ya, biar lebih gede. Anda bisa lihat pertanyaan ini misalkan tidak ada pertanyaan close question, ya, tidak ada close question, kemudian juga tidak interpretatif, tidak direct, nggak pakai why. Tapi kenapa? Karena kita mau menggali dia punya kemampuan adaptability atau tidak. Sehingga ini beberapa contoh pertanyaan yang bisa Anda beri. Dalam skala, misalkan ini, Anda mau pakai sebagai sales marketing manager, Bapak, coba ceritakan langkah yang Anda ambil saat terjadi isu krisis seperti pandemi lalu. Gitu. Di sini kita akan cerita. Dia akan ceritakan proses. Dia akan ceritakan prosesnya. Begitu. Bukan harusnya seperti ini. Kalau misalkan langkahnya, kalau kondisinya seperti ini, maka harus seperti ini. Itu teori. Tapi ini akan mengajak mengajak orang untuk mikir apa ya. Oh, saya punya pengalaman bla 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 bla. Kemudian ada juga contoh dalam skala 1 sampai 10. 1 yang paling tidak mampu dan 10 paling mampu. Di mana level Anda dalam beradaptasi pada situasi baru. Jadi dia sambil jawab, dia sambil merespon, Anda bisa lihat bagaimana gesturnya muncul. Raut wajahnya, panik enggak. Kadang orang panik, biasanya nih, orang panik itu atau orang yang bingung, matanya kemana-mana, bingung mau jawab apa, gitu. Kalau nafasan juga lebih cepat, itu yang terjadi. Ini bagian dari observasi. Nah, saya mau biar saya nggak cuma cerita, sebenarnya ini saya mau kasih kesempatan Anda ya, kasih kesempatan Anda mau praktek. Mungkin saya ingin mengundang nih salah satu, siapa 2 orang yang mau coba. Kita pakai yang tadi aja, dia nggak apa-apa, contoh pertanyaan itu dia buat dipraktekin ya. Siapa yang mau coba? Saya butuh 2 orang nih mencoba pertanyaannya dengan contoh ini. Kemudian Anda bisa apa? Refleksikan. Biasanya dengan pertanyaan saya responnya beda nggak ya? Gitu. Siapa yang mau coba? Saya mau kasih Anda kompetensi yang lain untuk Anda tanyakan. Boleh ya? Siapa nih? Adakah yang mau coba? Delia mau undang yang tadi barusan komen di kolom chat kali ya Pak Adit. Ada Boleh. Ibu Dewa Ayu. Boleh dong Ibu open mic-nya. Sama
Bapak siapa ya? Oh, ini aja. Ibu Firda. Ibu Boleh Firda Bu, di berkenan Budewa ya Ayu. sebentar Di sana kita coba kah? praktek. Saya pengen pengen ini aja Anda juga experience. Mungkin saja Anda sudah punya sudah terbiasa interview, Anda punya contoh pertanyaan, tapi pengen lihat kita tidak menggunakan pertanyaan why, gitu ya. Tadi ya tipsnya adalah definisinya jelas, kemudian juga ada indikator perilaku dan ada probing. Probing itu sambil menunggu ya Del ya. Probing itu sebenarnya menggali lebih lanjut. Jadi tidak berhenti di satu pertanyaan. Kalau misal dan bahas dasarnya, kalau saya yang selalu gunakan adalah tetap masih menggunakan W15 W1H. Contoh, misalkan ya di sini, sebagai sales manager, ceritakan langkah yang Anda ambil saat terjadi isu krisis. Dalam situasi kemudian si kandidat merespon gitu ya. Saya bisa probing. Lalu kepada siapa Anda meminta arahan atau kepada siapa Anda meminta saran. Saya lagi mencoba mendalami tentang secara struktural dia seperti apa sih, atau eh, pertanyaannya di mana atau kapan Anda kapan Anda eh, kapan Anda memutuskan eh, mengeksekusi rencana Anda gitu. Dia ngomongin langkah, saya lanjutkan kapan saat yang tepat Anda mengeksekusi rencana Anda. So, namanya probing itu selalu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Tentu kalau kita pakai close question, itu nggak akan berhenti. Bisa selesai. Oke, oke nggak apa-apa Delia belum bisa gabung. So, nah itu adalah tadi ya tentang 3 tips sebenarnya kalau kalau Anda mau merancang pertanyaan yang mana sebenarnya di eh, contoh ini bisa Anda gunakan banget sebenarnya formatnya kami menggunakan 5W1H dan based kompetensi. Jadi perlu benar-benar didefinisikan value itu apa sih? Di Sinergia kita punya PICT gitu ya. Passionate, profesional, kemudian being inspiration, kreatif, transformatif itu didefinisikan, kemudian contoh-contoh perilakunya, itulah kemudian kita akan gali. Dia mirip nggak ya? Oh, kayaknya dia jauh banget value-nya. Bisa jadi dia pinter, kompeten, tapi secara value nggak cocok. Nah, itu keputusan Anda untuk mau ambil atau tidak. Saya coba cek ya di kolom chat ya Deli ya. Ini boleh, thank you Deli ya. Boleh, boleh, boleh. Itu close dulu. Di perusahaan tempat saya bekerja sebelum interview sudah diberikan materi terkait profil perusahaan. Sebelum interview sudah diberikan materi terkait profil perusahaan. Namun saat saya tanya tentang perusahaan, pelamar kurang bisa menjawab. Apa hal ini jelas kandidat tersebut asal lamar kerja? Kalau asal lamar bisa jadi enggak, Pak Nur Rahman. Bisa jadi enggak, tapi mungkin dia enggak fokus. Seperti itu. Dia lagi enggak fokus. Atau dia enggak aware bahwa, oh sudah ada dokumen yang bisa dipelajari. Nah ini menjadi penilaian juga tentang kesiapan. Anda bisa, Anda mungkin eh, bisa nilai bahwa dia nggak ready untuk interviewnya atau dia nggak sungguh-sungguh karena apa namanya panggilan interview Anda itu menjadi prioritas yang kesekian. Bisa jadi seperti itu. Ini bahan observasi juga, begitu. Semoga menjawab. Delia, aku coba ini lagi ya kalau gitu ya. Boleh ya Del? Pilihin satu Del dari positnya tadi Del. Oke. Ini ada sebelum kita geser ke post it yang tadi, ini ada pertanyaan baru masuk nih, Pak, dari Pak Dion Ardiansyah. Apakah ada keterkaitan antara hobi dengan bidang pekerjaan yang akan dilakukan? Pertanyaan tentang hobi ya. Apa hobi Anda? Kan Mm-mm. gitu ya. Atau saya selalu biasanya gini. Apa yang Kan Anda biasanya juga termasuk pertanyaan template tuh, Pak. ya ada yang template gini. Ada yang memang ada yang memang tanya hanya untuk formalitas gitu ya. Mohon maaf. Ada yang memang tanya untuk formalitas gitu. Ada yang memang tanya karena
pengen tahu. Bisa jadi hobi itu menjadi salah satu concern di program perusahaannya. Bisa jadi. Ada perusahaan-perusahaan yang mendukung tentang yang ngomong wellness. Itu kan sebenarnya support. Oh, kita punya program katakanlah sport day. Nah, kalau dia punya hobi yang sama dengan sport day kita, misal dia suka badminton, oh hobinya juga badminton. Wah, itu akan membuat potensi dia eh, masuk perusahaan kita. Dia akan memilih kita. Nah, pertanyaan keterkaitan hobi dengan bidang pekerjaan. Eh, Terkait dan nggak terkait sebenarnya Pak Dion, gitu ya. Dan ini saya mau coba konekkan dengan tadi pertanyaan tentang bagaimana cara kita mengetahui kandidat tersebut fit dengan core value perusahaan. Saya punya di teman-teman sendiri punya punya value yang value-nya dia concern banget tentang sehat. Bahkan dari sekian beberapa value-nya itu kalau jadi akronim adalah sehat gitu. Yang mana sebenarnya kesehatan, health itu menjadi apa namanya concern. Kalau saya selalu tanya juga, kalau hobi ini connect dengan health, dengan value, mestinya ini bisa menjadi hal yang baik. Kita perlu tanyakan, kita bisa olah informasinya, begitu. Ada yang hobi, misalkan apa waktu itu ya, health, bentar. Kalau dia olahraga, gitu, olahraga. Tadi seperti saya sampaikan, kalau ternyata kita punya program rutinnya adalah olahraga bareng, dia juga hobi sport, atau dia punya hobi masak, hobi yang memang unik dan itu connect dengan entah itu value, entah itu dengan agenda-agenda internal, ini akan menjadi peluang, gitu ya. Semoga menjawab keterkaitan hobi. Selain pertanyaan apa hobi Anda, saya selalu bertanya seperti ini. Ini juga menggali hobi sebenarnya. Tapi saya selalu bertanya di luar apa yang Anda lakukan, aktivitas apa yang Anda sekarang rutin lakukan di luar pekerjaan, gitu. Wah, itu banyak macamnya. Ada yang kemudian dia cerita, oh saya lagi freelance, saya ambil freelance. Oh nih dia lagi struggling tentang keuangan, asumsi saya. Oh, ada yang bilang juga, oh ya saya suka nge-gym, gitu. Saya suka me time, nge-gym, pilates. Orang-orang ini concern, ini penilaian awal ya, concern dengan yang namanya mental health misalkan. Dia concern sama yang namanya burnout. Oh, kalau misalkan seperti itu, dengan ritme kerja kita yang padat, kayaknya nggak cocok. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan. Gitu. Ya, jadi sebenarnya mencari ruang connecting dengan informasi dengan apa yang kita punya itu menjadi hal yang kita juga perlu sadari ya, Bapak Ibu sekalian. Ini aku lanjut ya, kayak ini muncul yang merah nih, posit merahnya muncul di depan nih. Bagaimana solusi jika kandidat mengundurkan diri di tengah proses rekrutmen? Ibu, kalau saya di fase ya udah kalau nggak lanjut ya sudah. itu Udah di fase pasrah ya Pak Adit ya. iya. Ini kenapa seperti itu? Karena akhirnya itu keputusan ya, itu keputusan yang bersangkutan. Bukan berarti kita salah, enggak. Kadang memang akhirnya banyak hal. Kita nggak tahu atau eh, nggak nggak ngerti bagaimana kondisi dia di sana. Dia mungkin melamar ke berbagai banyak perusahaan dan dia juga akan compare perusahaannya dengan yang lain, entah itu dari model kerjanya, kemudian skemanya. Biasanya kan kalau yang saya temui juga adalah ini kontrak atau tetap atau gimana nih. Karena ada juga kayaknya baru beberapa saya sempat interview minggu lalu, dia cerita bahwa di tempat saya sudah 5 tahun di sini tapi nggak ada kejelasan tentang status karyawan by lisan. Nah, itu juga mungkin jadi salah satu yang dicari. Ya, kita nggak tahu dia lamar berapa, salary juga, offering Anda, benefit Anda sedang di compare. Sehingga kalau mungkin hilang, ya gimana? Saya juga nggak, saya pun mencoba menerima, oh hilang.
ya sudah, berarti dia nggak cocok. Baguslah kalau hilang kalau di tengah-tengah, bukan di akhir, gitu kan? Itu saya. Tapi saya selalu mencoba bahwa menyampaikan kepada kandidat di kami tahapnya adalah interview pertama itu sama saya, gitu ya. Interview pertama, di akhir interview saya akan kasih penugasan. Ada yang online, biasanya berupa online tes seperti itu untuk profiling dan juga ada case study. Saya bilang, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, jika Anda merasa bahwa sinergi ini adalah opportunity yang tepat buat Anda, mohon diselesaikan dengan baik penugasannya dan dikumpulkan tepat waktu. Tapi seandainya Anda memutuskan bahwa Anda merasa nggak cocok atau Anda menerima offering dari tempat lain, saya tidak apa-apa, tapi tolong saya dikabarin. Jadi saya sudah state itu di awal, jadi biar sama-sama enak. Nggak hilang-hilangan. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya ya ada yang hilang gitu saja. Jadi ya buat saya kalau dia nggak ngumpulin tugas lengkap, saya anggap dia gugup. Tapi karena saya sudah state itu di awal, jadi itu sebuah positioning. Ya semoga semoga itu Bu Lucy dapat insight dari situ. Semoga karena ya hilang itu juga gimana orangnya juga nggak ada gitu. Daripada kita bingung nyariin dia, mending kita cari kandidat baru. Itu ya terkait dengan rekrutmen dan semoga tentang interview pertanyaan-pertanyaan cukup terjawab ya Bapak Ibu. Ini Pak Alvin muncul lagi. Oh enggak, ini sudah. Bagaimana cara mencari tahu ini sudah. Bedanya interview dari HR dan dari user. Siapa di sini yang interviewnya juga berlapis, Bapak Ibu sekalian? Siapa Karena dari? belum tentu interview itu tuh akan selalu dua ya, Pak. Kadang ada Iya, perusahaan yang interviewnya cuma sama HR doang gitu ya, Pak ya. ada juga. Oke, Pak Dion ya. Boleh. Oh, Boleh saya tuh dua Pak kali Dion, interview. Pak. Oke, 2 tahap khususnya posisi senior. Oke, iya iya ya. Khusus senior ya, Pak Alvin ya. Ya, oh, saya setuju. Hmm. Karena semakin kalau kemarin kita bahas tadi ya, balik lagi ke gunung es, semakin tinggi posisi maka memang perlu lebih deep, tapi tidak sifatnya bukan teknikal, tapi benar-benar menggali value. Oke, good ya. Eh, saya juga berlapis gitu. Kalau dari Sinergia, saya pun filtering ya, karena biasanya di awal saya akan mencoba mengcapture bagaimana gambaran orang ini. Ya, entah itu dari kepribadiannya atau mungkin dari pengalamannya, orang ini siapa, alamat tempat tinggal di mana, kemudian intensi dan segala macam. Artinya gambaran umum orang ini seperti apa sih? Itu saya catat. Plus sebenarnya penugasan-penugasan yang saya kasih itu juga untuk menggali secara kompetensi dia bisa enggak. Karena penugasan yang kami kasih biasanya representasi dari apa yang akan dia lakukan. Jadi itu juga bahan nanti sebagai user. Nah, setelah lolos dari interview, tes tulis dan segala macamnya, lolos saya akan kasih ke user. User fokusnya akan banyak bicara soal teknikal sebenarnya, lebih detail. Job desk-nya, kemudian scope kerjanya segala macam. Dan itu menjadi ruang bagi si kandidat untuk juga tanya lebih dalam. Karena saya sendiri, kalau ditanya tugasnya marketing atau tugasnya finance, wah saya nggak ngerti in detail. Gitu ya. Tapi untuk pertanyaan itu Anda bisa menemukan jawabannya langsung diskusi dengan user. Oleh karena itu biasanya memberikan penugasan pun saya koordinasi. User, aku mau menggali kompetensinya ini nih. Kamu boleh nggak dibantu? Atau biasanya kamu butuh apa? Yuk kita buatkan tugas. Begitu. Semoga menjawab ya, Pak Abdul Fatah. Bedanya interview HR dan dari user. HR secara umum, user artinya lebih spesifik. Ada yang bahkan 3 kali, Bapak Ibu, eh, apa namanya? Ini jawab ya berapa lama dan seberapa efektif. Jadi klien yang tadi yang saya cerita tentang apa namanya fraud-fraud itu ya, eh,
Ini menjadi salah satu concern juga. Oh, kalau ada namanya interview sama direkturnya langsung, itu bisa habis jam-jaman interview gitu. Saya nggak bilang bahwa interview jam-jaman juga baik, enggak juga. Mungkin di satu posisi, di satu kondisi kita perlu, tapi tergantung dengan siapa interview itu dilakukan gitu. Biasanya kebetulan eh, si direksinya ini masih mau terjun. Jadi dia memastikan manajernya, orang-orang yang level manajer ini sesuai dengan gayanya dia. Makanya biasanya interviewnya lama begitu. Semoga lebih 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 clear ya tentang efektif enggaknya bukan dari durasinya, tapi seberapa dalam Anda bisa menggali informasi. Kalau ternyata dalam waktu 15 menit pertanyaan Anda tepat sasaran dan apa yang Anda cari ketemu, ya sudah selesai 15 menit cukup. Itu malah bagus. Tapi kalau ternyata Anda butuh butuh waktu hingga 1 jam, so pertanyaan dan itu di level staff katakanlah, maka saran saya Anda perlu uh, meningkatkan kompetensi atau melatih kemampuan bertanya sehingga prosesnya bisa lebih singkat gitu. Oke, Oke, thank you Pak Adit. itu Berarti dulu mungkin sebenarnya Delia. nggak ada waktu yang gimana ya, gimana gitu ya untuk interview. Misal nggak dikasih patokan nih 30 menit itu udah sangat efektif, 15 menit efektif. Tapi Mm-mm. benar-benar dilihat dari gimana caranya kita bertanya dan gimana pertanyaan kita ini udah bisa kejawab nggak sih sama mereka. Dengan kita bertanya kita udah menangkap poinnya nggak sih dari Mm-mm. jawabannya mereka, begitu ya Pak Adit ya. Ya, ya, ya. Dan ini bukan Mm-mm. keahlian buat Anda yang juga saat ini masih struggling. Saran saya jangan khawatir. Maksud saya itu juga proses ya. Eh, Mm-mm. pun, dan seperti saya bilang bahwa kami pun di Sinergia juga masih terus belajar gitu. Enggak yang kemudian setiap interview oh, dibantu Sinergia eh, apa namanya pasti pasti bagus enggak. Kami juga sebenarnya melatih dan dari kesalahan-kesalahan, kemudian hal-hal yang kemudian enggak tepat di sebelumnya, itulah kami bisa bantu teman-teman klien juga dalam proses interview. Jadi semangat buat yang lagi latihan, yang lagi mengasah kemampuan bertanya. Saran saya banyak-banyaklah bertanya apapun di tempat kerja Anda. Gak cuma di ruang interview, bahkan di ruang meeting, di rumah pun Anda juga bisa latih pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti tadi. Malam minggu nih, Mm-mm. uh, mama, papa, uh, mama, papa lagi apa yang sebaiknya kita makan ya, latihan Mm-mm. gitu. Bagaimana kalau sebaiknya kita makan di luar? Bagaimana kalau Jadi bahan buat latihan juga ya Pak ya di area rumah ya bahan buat Pak. latihan juga buat di rumah? Kayaknya saya perlu praktekin itu juga deh Pak di Kayaknya perlu. rumah. Ya, interview karena pertanyaan itu nggak cuma di ruang kerja sebenarnya. Bertanya pun Mm-mm. itu juga akan berlaku di ruang meeting sama. Mm-mm. Di mana lagi? Ketemu sama orang, ketemu sama klien, Anda juga akan menanyakan. Kalau buat teman-teman sales misalkan, kalau pertanyaan yang nggak tepat untuk menggali keinginan customer, proses pitching, dealing nggak akan terjadi. Karena bisa jadi kita memberikan sesuatu yang nggak tepat. Tapi justru dengan bertanya, kita bisa menggali informasi dan mendapatkan informasi yang lebih tepat. Begitu. Oke, oh ini Pak Amru ya, minimal 3 kali. Tadi Ini saya ada yang kalau minimal 2 kali, ada yang minimal 3 kali nih Pak saya Adit kalau nih. masuk ke Banyak ya. perusahaannya Pak Amru mungkin deg-degan. Pak Amru boleh sharing sebentar kah? Maksudnya dengan proses 3 kali ini apa aja? Boleh share kah ke teman-teman? Oke, iya Pak Adit. Jadi eh, kenapa ada 3 kali? Ya, Memang eh, HR, hmm, interview HR, kemudian dari user, kemudian di tempat saya itu ada yang memang berfokus terkait dengan ideologi. Dalam artian begini, hmm, kita pastikan orang-orang yang masuk ke tempat kami
itu Hmm, memang ideologinya memang sudah harus benar-benar lurus. pokoknya sama dengan ideologi company ya. Karena di tempat saya itu memang kita memberikan jasa keamanan ya. Jadi paling enggak, Oh, jadi antisipasinya kami seperti itu. Karena contohnya kan Pak, boleh Pak? Contoh pertanyaannya Pak, seperti apa? Boleh eh, share Pak? lebih kepada bagaimana cara dia memandang ideologi Pancasila, kemudian Oh, undang-undang. Nah, itu yang digali. oke oke. Nah, Contoh. karena kan di utamanya jasa keamanan ya, kita Hmm, nggak menutup kemungkinan resiko itu pasti akan tinggi. hmm, Terutama kita nggak tahu orang kita dari luar ataupun dari mana, suatu saat seperti banyak kejadian-kejadian sebelumnya ya, yang hmm, mungkin eh, kemarin yang terjadi di Jakarta di SMA 72, tahu-tahu ada anak SMA hmm, dia meledakkan bom. hmm, Itu kan kaitannya dengan ideologi. Nah, hmm. jadi ketika dari sisi pengamanan, kalau misalkan dari ideologinya dia keliru, otomatis akan mengancam eh, lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Oke. Wah, yang memberikan pertanyaan itu siapa? User kah atau ada satu Ada satu tim tim tersendiri sendiri? Memang yang khusus. memang fokus terkait dengan ideologi. Oke, menarik ya. Menarik, menarik. Iya, iya, iya. Artinya memang eh, kita saya jadi juga belajar bahwa memang tidak semua orang bisa tidak semua orang ahli dalam kompetensi kompetensi tertentu. Tetap kita perlu dalam proses interview artinya memilih siapa yang akan memberi yang lebih kompeten dalam memberikan pertanyaan. Begitu ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Hmm, baik, baik, baik. Thank you for sharing, Pak Amru. Ini Iya, satu sama-sama, Pak Adit. satu pros apa ya sudut pandang baru nih ya. Wah, ternyata ideologi ada tim khusus sendiri yang cari. Baik, baik, baik. Oke, Delia mau lanjutkan? Boleh, Pak. Sebenarnya Delia ini penasaran, masih kayaknya masih ada yang kurang terjawab dari Yang mana Kak? pertanyaannya Pak siapa tadi ya? Pak Alvin yang Hmm. terkait fraud tadi Pak, di area finance. Oh, itu kayaknya di Delia awal. kayaknya mau kasih info aja. Nah, iya kan udah terjawab kan tadi. Delia mau nambahin dikit aja kali Oh, ya boleh, Pak boleh, Adit. boleh, boleh. Nah, kebetulan nih Pak Pak siapa tadi Pak Alvin. Nah, sebenarnya kita tuh juga punya salah satu tools di Premium Assessment Badal gitu ya Pak Adit ya. Ya, ya. Namanya itu Oh, iya, Money betul, betul. Profile Test. Hmm. Nah, itu juga biasanya Pak Adit pakai untuk di area klien yang memerlukan kandidat finance atau internal sinergia pun, eh, misal kita lagi cari kandidat finance, kita pakai tools itu gitu. Eh, kita mau showing toolsnya sekalian kah Pak Adit? Boleh, Soalnya biar silakan Delia. sekalian clear gitu. Silakan Delia. Hmm. Oke, Jadi oke, oke. sambil Delia siapin ya. Jadi Delia mau showing. eh, tools ini Bapak Ibu, ini salah satu optional tools sebenarnya. Dibilang wajib banget enggak, tapi mungkin bisa jadi membantu melengkapi Anda juga. Terutama kita tahu bagaimana seseorang itu mengelola keuangan, mengelola finansial gitu. Apakah memang harus relate dengan finance? Enggak juga. Tapi dengan kita jadi punya gambaran kalau orang-orangnya, katakanlah orang finance itu kan orang yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan ya. Kalau misalkan dia nggak bisa ngelola uang dengan baik, kira-kira apa yang terjadi? Nah, maka maka ini sudah jadi showing kah? Boleh showing nggak apa-apa. Nah, ini sampai sampai showing juga ya. Kah? Tadi terkait dengan fraud soalnya, mungkin bisa jadi salah satu opsi gitu. Nah,
Ini terkait dengan keuangan. Kita akan punya 8 kategori orang, 8 kategori orang. Apakah orang itu adalah orang yang pelit, gitu ya, orang yang hemat ketat bahkan, orang yang konservatif. Kita jadi tahu, oh kalau tim tim orang yang mengelola uang mestinya kayak gimana ya? Kayaknya cocok deh sama ini. Jangan sampai yang pegang finance adalah orang yang boros. Oh dia kan kita bisa bisa punya penilaian bahwa oh dia akan meng-ACC semua semua pengajuan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, share screen saya Oke, sudah terlihat Kak, Pak Adit? ya boleh. Sudah. Oke. Itu eh, money profilnya dan juga sudah disertai dengan soal, kemudian juga interpretasi. Nah, betul. Jangan sampai kandidat finance terbiasa main judol. Ini bahaya, Pak. Gitu. Itu mungkin juga menjadi ruang yang agak agak sulit ya. Karena namanya main judol kan nggak mungkin terang-terangan gitu. Tapi at least dari Anda dari keterampilan Anda bertanya, menggali, kemudian apa namanya, mungkin salah satu tools ini juga money profile ini juga bisa melengkapi. Anda bisa mereduksi kemungkinan orang-orang yang terindikasi fraud. Background check, Anda bisa tanya kalau background check yang sering terjadi adalah cek ke HRD-nya atau dari perusahaan lamanya gitu. Atau misalkan dia tidak mencantumkan informasi itu mencantumkan itu di CV atau di lembar identitas, Anda sebenarnya punya hak untuk tanya. Kalau saya permisi, saya kalau mau background check saya bisa hubungi siapa di tempat Anda sebelumnya. Ya itu permisi aja sih, begitu. Saya beberapa kali ditelepon sama tim saya yang kemudian sudah nggak lagi sama kita, dia masuk ke perusahaan baru, HR-nya telepon saya gitu. Itu salah satu juga background check. Gimana yang bersangkutan, kemudian semasa kerjanya seperti apa, biasanya pertanyaan seputar itu. Gitu. Oh ini dari Bu Dewa Ayu, kalau terus untuk background check sendiri tadi mungkin lebih ke situ ya Bu, menghubungi. Tapi kalau psikotes di Premium Assessment Bundle sebenarnya kami sediakan cukup banyak yang bisa diakses untuk teman-teman, maksudnya digunakan oleh teman-teman yang psikologi, at least untuk lihat dapat profiling orang ini seperti apa. Ada salah satunya sebenarnya DMI yang Bapak Ibu sempat akses ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu juga menjadi sebuah tools yang bisa digunakan untuk profiling gitu, dari komunikasi, dari juga cara mengambil keputusan. Yang lain-lain ada apa aja dia boleh dibuka kan jadinya. Nah ini tools psikotes sebenarnya ada kognitif. Kalau kita kesulitan punya tools IQ, nah ini juga kami bantu adaptasi. Anda bisa gunakan dan apa? Anda jadi bisa mengukur. Misalkan Bu Dewa Ayu mau mengukur ini rata-rata IQ tim saya berapa ya? Katakanlah 50 orang, Anda tes semuanya aja, Anda bikin satu range sendiri untuk internal Anda sebenarnya juga nggak masalah. Gitu. Oh, jadi saya kalau misalkan mau cari staff nantinya karena rata-rata staff saya adalah di angka 90 di angka 23 atau 24, maka saya pakai carinya di situ dia 24. 24 itu by the way adalah apa? 24 itu berarti masuk skor cukup di kognitif capacity inventory gitu. Ada lain-lainnya adalah proaktif, analytical, strategik, apa namanya, karir tapi kalau di pertemuan sebelumnya saya bilang bahwa buat Anda yang juga lagi sebenarnya bisa menjadi salah satu bahan bahan Anda ya, ketika Anda tanya apa yang Anda akan lakukan, atau apa yang Anda capai tadi ya, pertanyaan template 3-5 tahun ke depan, dia jawab apa, kemudian Anda bisa Anda bisa cross check dengan career direction profile. Kita jadi oh, orang ini maunya jadi manajer, tapi kok dari stresnya dia nggak ada kepinginan untuk growing ke atas ya, tapi dia maunya growing ke samping, rotasi. Nah, itu kan bisa jadi bahan penilaian Anda juga. Kalau Anda tertarik, Anda bisa connect sama tim Mbak Vivi dan juga Mbak Rosa yang di standby di kolom chat untuk bisa bantu Anda ya. Gitu.
Contoh-contoh interview sebenarnya Anda juga bisa dapatkan lain selain sales manager, ada HR, direksi, bahkan leader staff, staff, staff bahkan, eh, dan juga direktur HR. Ini salah satu contoh yang kami sedang kembangkan bentuk-bentuk contoh lainnya yang bisa Anda juga gunakan. Tapi sementara Anda bisa gunakan yang ada di bundles ini dulu. Itu sih ya Delia ya. Semoga menjawab ya Bu Dewa Ayu terkait dengan tools-tools. Betul sekali. Nah, Bu Dewa Ayu kalau mau tanya-tanya sekalian terkait premium assessment bundle bisa connect sama Kak Vivi ya di kolom chat. Oke, itu kali ya Pak Adit materi kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu di sini juga dapat insight terkait gimana sih sebenarnya cara yang benar buat kasih pertanyaan pada saat sesi interview. Karena tadi juga ada beberapa case nggak ngerti mau tanya apa, terus nggak tahu gimana caranya mengaitkan dengan value, terus nggak tahu gimana waktu yang ideal atau sebenarnya berapa lama sih waktu ataupun berapa kali sesi interview yang kita butuhkan untuk melakukan rekrutmen terutama di area interview gitu ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini udah jam 9 malam gitu ya, berhubung ini juga masih ada yang nyambi-nyambi sambil kerja, ada yang masih di jalan dan sebagainya. Bapak Ibu, sebenarnya kita menyediakan ruang untuk Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan kami, bisa connect lagi dengan kami di WhatsApp group, namanya WhatsApp group Talent Assessment Kit. Nah, di sini kita membentuk suatu community gitu ya Bapak Ibu. Kita belajar bareng-bareng di WhatsApp group ini. Kita akan tanya jawab, kita akan ngobrolin apapun terkait area asesmen, meliputi rekrutmen lah, interview dan sebagainya. Nanti kita bisa connect di situ. Di situ nanti ada beberapa coach dari Sinergia gitu ya. Ada Pak Adit, ada Bu Amel juga CEO Sinergia Group Indonesia. Ada beberapa coach kami juga di situ. Ada Coach Wisnu gitu ya. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di WhatsApp group ini. Buat Bapak Ibu yang belum join, boleh scan barcode-nya terlebih dahulu. Nanti kita langsung connect-connect aja di sana ya.